Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang berjudul Temuan-temuan Prestasi dan Inovasi dalam Dunia Pendidikan khususnya di bidang ekonomi. Di sini saya sebagai presentator pertama, yang mana materi pertama berjudul Prestasi Pendidikan atau Akademik. Prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari sebuah usaha. Nah, prestasi adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi itu tidak mungkin dicapai oleh seseorang selama ia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, maupun contoh-contoh prestasi dalam bidang akademik, yaitu ada juara kelas, juara debat, juara cerdas cermat, dan Olimpiade Sains Nasional atau yang dikenal dengan OSN, maupun juara kejuaraan lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar itu terdiri atas dua faktor, yang mana terdiri di atas faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu terdiri atas dua, ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan inteligensi, sikap, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yang mana terdiri atas 3 faktor, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ketiga faktor ini sangatlah berperan penting untuk prestasi peserta didik tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau presentator kedua, yaitu Gia Suhanda Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai inovasi pendidikan. Yang sudah dijelaskan, sesungguhnya kata kunci dalam inovasi adalah perubahan, ide, gagasan, pemikiran untuk perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua bidang kehidupan untuk menjadi lebih baik sebagai makna utama inovasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Yang kedua ada development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Yang ketiga ada diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat ada adoption atau penyerapan. Menurut Katz dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut, yaitu penerimaan ada melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide, atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan. Saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model inovasi pendidikan. Yang pertama ada model penelitian, pengembangan, dan difusi atau researching, development, diffusion model. Yang kedua ada model pengembangan organisasi atau organization development model. Yang ketiga ada model konfigurasi atau configuration model.
Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip inovasi. Inovasi terjadi jika memiliki kemampuan dalam analisis. Yang kedua, inovasi dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan mampu diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, inovasi dilakukan dari ide-ide kecil. Yang keempat, inovasi mengarah pada kepeloporan, yaitu selalu diarahkan terkait hasil untuk menjadi pelopor suatu perubahan. Tujuan utama inovasi yaitu meningkatkan suatu kemampuan berupa kemampuan tenaga, kemampuan sarana dan prasarana, serta kemampuan struktur organisasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Nurliah. Adapun materi selanjutnya yaitu pengembangan pola pendidikan ekonomi informal sebagai upaya untuk pembentukan perilaku ekonomi yang baik. Adapun pendidikan ekonomi di dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari pendidikan informal yang berlangsung secara tidak terprogram, tetapi melalui proses pembiasaan dan keteladanan, karakteristik pendidikan ekonomi yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dapat terlihat dari beberapa hal, yaitu melalui proses transformasi kewirausahaan, proses komunikasi dalam penggunaan anggaran keluarga, peran istri yang besar dalam proses pengelolaan keuangan keluarga, dan adanya tanggung jawab antara anggota keluarga dalam penggunaan anggaran keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif sangatlah menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, moral, kemampuan bersosialisasi, penyesuaian diri, kecerdasan, kreativitas, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan menjadi manusia. Adapun adanya pendidikan ekonomi di sebuah keluarga, petani miskin tentunya akan mendidik anggota keluarga untuk menumbuhkan nilai-nilai dalam diri, yakni tanggung jawab, amanah, kejujuran, disiplin, dan ikhlas, serta rajin. Proses pendidikan ekonomi yang terjadi pada keluarga, bahwa nilai-nilai pendidikan ekonomi itu pada dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, sebab guru dan pemimpin umat umumnya memikul tanggung jawab pendidikan hanyalah keikutsertaan. Nah, dengan demikian praktek ekonomi keluarga bukan saja untuk sekedar mengelola keuangan keluarga, tetapi yang lebih penting adalah untuk membentuk perilaku anggota keluarga, sehingga dari sebuah keluarga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa, negara, dan agama yang memiliki karakteristik yang kuat dan senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lingkungan tempat mereka berada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.